duduk. Mau di tengah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak yang apa Pak? Biar ada itu Pak. Alhamdulillah. Asal jangan maju sini. Grogi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil hududi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jalal. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul aqwali wal af'ali wal aqwali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal jamaah. Amma ba'd. Moderator, mohon maaf volumenya diangkat. Volume diangkat. Tolong. Sahabat dan rumah, para alim, Bapak Kiai, Ibu Kiai, para sesepuh, pengasuh pondok pesantren Mambaul ini, Kiai Muhammad Romli beserta Ibu Kiai dan keluarga kalian yang kita takdirkan, para pimpinan pondok pesantren, pejabat pemerintah, Pak Bupati yang diwakili Bapak Pusra, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Nanrame, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang tidak bisa sebut saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Adik-adik santri, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, Bapak, Ibu, seluruh jamaah,
wasilah turunnya rahmat dan ridha Allah untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan seluruh santri yang ditarbiyah dan ditaklim di pesantren ini bukan hanya menjadi santri-santri yang hebat dalam ilmu agama saja, tapi mudah-mudahan benar-benar menjadi khairu ummatin, hamba-hamba pilihan Allah yang hidupnya maslahah, manfaat, barokah untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan mudah-mudahan santri-santrinya menjadi generasi yang perintis, bukan pewaris, pelopor, bukan pengekor, pengais, bukan pengemis, penggerak, bukan penggertak, punya karakter, bukan karakter, luar biasa, bukan biasa di luar, menjadi generasi yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang ahli Quran, bukan yang ahli pacaran. Ringkesnya, manusia terbaik itu adalah yang anfa'uhum linnas, yang paling bisa memberi manfaat kepada sesama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nilai manusia itu ditentukan dari pemanfaatan yang bisa diberikan untuk kehidupan. Manusia tidak dinilai dari berapa panjang usianya, berapa panjang umurnya, berapa lamanya hidup di dunia, tapi manusia dinilai dari prestasi apa yang bisa diraih, prestasi apa yang bisa ditorehkan selama menjalani kehidupan di dunia. Terbukti banyak orang yang dikaruniai umur pendek tapi prestasinya bisa jauh lebih hebat daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Akeh wong sing umure dawa yang cuma oleh dawane tok. Maka saya sering gambarkan umur yang baik itu gambarannya kayak dompet. Dompet sing apik itu dudu dompet sing dawa. Tapi dompet sing apik itu dompet sing akeh duwike. Nggih napa nggih? Ana dompet dawa 7 meter. Tapi gak ono duwike nyapluki wong. Akeh sing sambat, Mas kedawan Mas dompete. Dawa ya dawa tapi aja dompete. Yo apamu ngono Mas dawane. Dompet dawane 7 meter tapi gak ono isine. Ono dompet iku ndek tapi isine bek duit. Totonan api logore sampai cetok ono suarane. Ibu-ibu kira-kira seneng sing ndi? Dawa tapi melur. Ambek ndek tapi watos. Seneng sing ndi? Dawa atas. Ini tak listrik. Oh, dompet ini dawa tapi melur kalau isine. Ono dompet iku ndek tapi isine bek watos. Umur yang ono wong umure dawa cuma oleh dawane tok.
umurnya panjang tapi nggak ada nilai kebaikannya, sedikit banget nilai kebaikannya. Ada orang yang umurnya pendek tapi mentes, nilai ibadahnya banyak, kebaikannya bermutu dan berkualitas. Saya ulang, banyak orang yang dikaruniai umur pendek tapi prestasinya jauh lebih baik daripada orang yang dikaruniai umur panjang. Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 54 tahun, tapi dunia mengenalnya, prestasi keilmuannya mendunia. Ibnu Qayyim Al-Jauzi usianya 60 tahun, tapi prestasinya luar biasa. Imam Syafi'i, imam madhab kita, itu umurnya hanya 54 tahun saja, tapi menjadi imam madhab yang pendapat-pendapatnya diikuti oleh jutaan umat Islam di dunia ini. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, usianya hanya 51 tahun, tapi karya-karya beliau diakui dunia. Jasanya Imam Ghazali sungguh sangat besar buat kehidupan, sehingga beliau terus dikenal dan dikenal banyak orang. Sampai yang umurnya sodowo bahkan bisa lebih panjang dari beliau tadi, tapi kalau sing pengen kenal sampean, soalnya dirimu gak duwe jasa. Ramanipun Gus Dur, ayahanda dari Gus Dur, Allah yarham Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, itu usianya hanya 39 tahun sudah wafat. Tapi jasanya untuk negeri ini sungguh luar biasa. Beliau termasuk perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Umurnya cuma 39 tahun, tapi beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak-bapak umurnya bisa lebih panjang, tapi sampean pernah jadi panitia apa? Paling panitia berkat urutnya. Jenderal Sudirman itu usianya hanya 34 tahun, sudah wafat, tapi menjadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT aja, saking besarnya jasa Jenderal Sudirman sampai nama beliau dijadikan nama-nama jalan protokol hampir di setiap kota di negeri ini. Hampir tiap kota di Indonesia itu ada jalan besar yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu digawe jenenge kandang wedhus juga banget. Jadi orang yang punya manfaat untuk umat, orang yang berjasa untuk umat manusia, itu pasti akan selalu diingat, dikenang, dan selalu didoakan. Terlebih para ulama. Pondok pesantren ini salah satu misinya adalah mencetak kader-kader ulama yang kafah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jemaah, ulama itu warasatul anbiya, pewaris dari para nabi, sehingga kita sangat-sangat membutuhkan ulama. Manusia membutuhkan ulama bukan hanya di dunia saja, sampai nanti di akhirat manusia masih membutuhkan ulama. Coba wong sing nyerang zaman rumahnya, sampean iki BE sido nang swarga, BE sido lho. Kaya ora sido. Menawa sampean kok sido nang swarga, besok di surga
orang masih membutuhkan ulama. Mohon maaf, di surga orang nggak butuh polisi. Izin. Soalnya nang swarga gak ono maling, di surga nggak ada teroris. Di surga orang juga nggak butuh tentara. Di sana kondusif, aman, nggak ada pemberontakan. Maaf, di surga orang nggak butuh bupati, apalagi kabak kesrah. Di surga orang nggak butuh camat, karena di sana nggak butuh stempel, nggak butuh tanda tangan. Apa mana lurah gak kanggo blas. Apa mana ketua RT paling soro berarti ketua RT. Gini apa nggih? Pekerjaannya paling berat, langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi gak oleh gaji. Itu ketua RT, makanya disingkat RT itu rugi terus. Ngosek DPR. Nek kabak kesrah camat itu gasnya ringan, paling tanda tangan stempel, gaji tiap bulan, dapat tunjangan, dapat mobil dinas, nggak langsung bersentuhan dengan masyarakat, paling sambutan arang-arang dulu mulai buka. Nah RT door to door, ada instruksi dari pusat yang keliling kampung door to door, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. RT ono apa-apane sing dadi sasaran yo RT. Pembagian raskin, pembagian BLT, bansos gak adil sing dadi sasaran yo RT, tapi gak oleh apa-apa, rugi terus. Di surga orang nggak butuh pejabat, enggak. Tapi di surga orang masih membutuhkan ulama. Di surga orang masih membutuhkan kiai. Ono sing takon, gawe apa? Ya lek sampean takon gawe apa, tak jelasno. Kepengin weruh dasare, buka nanggone kitab Mukhtarul Ahadits halaman goleki dhewe. Kenaan sama tak sudono, gak gelem kangelan. Ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Situ kok manggut-manggut ngerti artinya? Enggak ngerti artinya, ngene-ngene bingung no penceramah. Nek goblok aja mata pinter. Nek durung ngerti ki ngomong. Penduduk surga itu masih membutuhkan ulama, sebagaimana mereka dulu waktu masih di dunia membutuhkan ulama. Nang dunia ya butuh ulama, sampai yang opo ayak moro kiai nggih. Kiai iki nggo sambat-sambatan. Lu masyarakat ini urusan opo ae pasti minta tolong kiai, minta bantuan kiai. Coba arep besanan nih lho njaluk ngeterno kiai. Kiai didadekno juru bicara. Tapi yo gak oleh apa-apa, paling onde-onde papat sampai gedang sak cengkeh. Apa nyunatno anak, apa mantu yo njaluk donga kiai, njaluk pertimbangan kiai, apa opo ae ngoro kiai. Bojo meteng nek kondo kiai. Ya Allah. Kenapa udah di surga kok masih membutuhkan ulama, masih membutuhkan kiai? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu besok setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Tiap hari Jumat ada agenda ketemuan kalih Gusti Allah. Sowan bareng-bareng menghadap Allah.
Terus didhawuhi sama Allah, hai para penduduk surga, sampeyan ngomong nggih ngono lho. Nah, ben kaya wis nang swarga. Ayo tak baleni, hai para penduduk surga, gimana kalian di surga ini, betah apa enggak? Gimana kalian di surgaku ini, kerasan apa enggak? Gimana kalian di surga ini, seneng apa enggak? Gimana surgaku ini, enak apa enggak? Kurang kenceng jawabnya. Gimana nikmat-nikmat yang aku berikan, kurang apa enggak? Oh geragas sih. Nah ini masalahnya, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian kurang, mereka nggak berani menjawab. Padahal masih pengen dan terus pengen. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang. Tambah pengen, dan Allah selalu menyediakan. Tapi mau ngomong malu. Kenapa malu? Pertama, saking haibahnya Allah, saking wibawanya Allah. Kepengen tapi nggak berani ngomong. Malu. Yang kedua, malu pula. Udah dikasih nikmat yang sangat banyak, terus eling ibadahnya nang dunya gak berjanji kaya ibadahmu. Wong ibadahnya cuma kayak gitu, dikasih nikmat luar biasa kok mau minta lagi, malu. Sholat ya 99,9% ngelamun, gini apa nggih? Walaupun yang ngelafat niat usun li fardol, nyetakbir sampai melungker-melungker Allah Anis kabir walhamdulillahi kathir subhanallah bukrata wa asyila dan terus Allahu akbar bosok tenan sawet dirasa Allahu liman hamidah nek sawet rapayu ya bongko Allahu akbar. Puasa ya cuma Ramadan tok, nggih napa nggih? Makanya mulai sekarang ditambah puasanya, jangan cuma Ramadan aja. Minimal Senin Kemis rutin seperti yang dilakukan Rasulullah. Kalau keberatan dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Berarti tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya Kemis. Ibadah kita itu nggak mutu, nggak kualitas. Maaf. Sedekah juga hanya sebagian kecil dari rezeki yang diamanahkan Allah kepada kita. Baca Quran arang-arang, tahajud gak blas. Ngono-ngono ku nek bengi yo tangi tapi ra ngira tahajud. Ya mau piece of the jur. Ngoyo. Nek lanang bahasa Inggrisnya piece of the jur, nek wedok piece of the yes. Anjene suarane gak podo. Nek lanang kan cur kata-kata. Nek wedok yes ngono ku sik ana suruitane kok yes. Tabligh akbar mau datang ya lihat-lihat dulu yang ceramah siapa. Ibadah kita itu tidak mutu, tidak kualitas. Di surga udah dikasih banyak fasilitas, kok mau minta lagi? Padahal pengen, malu, sehingga mereka hanya saling pandang dengan saudara sesama penghuni surga. Ditakoni Allah, gimana? Apakah nikmat yang aku berikan pada kalian ada yang kurang? Meneng kabeh. Padahal pengen. Akhirnya jawil-jawilan tak kancane, bro, wongku widodari ini kurang semok bro. Iya aku ya oleh kuru-kuru. Pengen sing semok, tapi nggak berani ngomong. Fayal tafituna ila ulamaihim. Maka akhirnya mereka menoleh kepada ulamanya, mereka menoleh kepada para kiainya, minta tolong kiainya, ulamanya untuk ngomong ke Allah. Ngomong dhewe gak wani, akhirnya njaluk tulung kiyaine. Ngono. Ya Romli.
Enggak mau nang Gusti Allah, aku pengen duren. Engko sing ngomong nang Gusti Allah iki Romli. Ya Allah, ini Sukadi pengen duren. Neng mana? Ya Romli, kula pengen es cendol. Iya Romli sing matur nang Allah. Ya Allah, niki enten Sumiati pengen es cendol. Jadi kiai-kiai ini tuh jadi juru bicara. Jamaahnya gak wani ngomong, matur nang kiai ini, sing ngomong nang Gusti Allah, kiai ini. Maka semua kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga kepada Allah. Makanya ya Romli ning donya gak dadi anggota dewan gak paten. Gak dadi DPR ya wis nondonya. Tapi kiai-kiai itu besok akan menjadi anggota DPR surga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat surga. Ini donya sampean gak dadi DPR gak apa-apa. Jarno wis diwakili karo DPR ya. Matur suwun ya, aspirasi kita udah diwakili oleh wakil rakyat. Jadi rakyat pengen rumah bagus diwakili, rakyat pengen mobil bagus diwakili, rakyat pengen makan enak diwakili, rakyat pengen jalan-jalan ke luar kota, luar negeri diwakili. Nah, rakyatnya nggak boleh protes wis diwakilno, salahe lho wakilno. Masuk sampai dalannya gak kok berapa. Dulu waktu kampanye, kalau saya terpilih saudara-saudara, infrastruktur akan saya prioritaskan saudara-saudara, jalan-jalan akan mulus semua saudara-saudara. Bareng dadi dalannya malah kaya jurang. Nek mobilku lho gak iso tekan kene. Petel ning kono lho gak iso liwat. Pokoke iki kok banser-banser tak kei tugas ngangkat mobilku. Aman. Aku ngene iki gak ono DPR-e ta. DPR ini aslinya yo gak duwite dhewe lho. Anggaran itu bro. Cuman DPR itu harus pinter-pinter lobby, pinter-pinter untuk menganggarkan. Dapil sampeyan udah sampai kalah sama dapil-dapil yang lain. Apalagi dapil yang lain jalannya udah mulus bagus, dapil sampeyan kok sik ngene nyenyek jalannya. Meneh gak kira dadi meneh sampeyan. Ngajur ya wis salahe teko. Iki lho karepe menjelang 2024. Lah kok tekan kene tambah diumbah. DPR sing gak trimo ngadeg. Ayo tanteni. Kene kadung luwe kok. Wong luwe iki tau wedi sembarang kali kok. Tak pikir aku tekan kene iki mangan sik tibake gak. Ngopo dilebokno ning omah bareng. Iki dipamerno wong dijak foto-foto selfie. Padahal dendang Tanjung Jabung Timur tutuk kene perjalanan yang waduh ge ngoncak mancet gak karo-karuan kantrok. Iki ngejer aku duwe. Rumangsane aku ki malaikat to. Gak doyan mangan rumangsane. Lungguh nang kono meh sak jam duwe. Aku yo batin dadi panganane ndi ora metu-metu. Wayahe ayo mangan sik waktune efektif engko ngajine iso semangat wareg soal. Iki lapar aku. Cerdas. Minimal ditawari makan dulu apa gimana? Belas orang ditawari. Gainter.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Nah, nanti DPR-nya warga Senyerang iki Yai Romli iki ireng-ireng wong iki DPR iki. Dudu iku itu DPR nang donya iku. Iku DPR donya. DPR sampean so iki. Yai Romli. Iki nanti sama di surga DPR itu juga kelas-kelas. Ada DPR tingkat pusat, ini masyayikh sing top-top aulia, sing dadi sanad-sanad keilmuan itu. Ini iki DPRD tingkat 7. Bisa menengok nggak? Selevel karo aku. Sak ngisorku sih. Loh, maksudnya lu gue kan tak ngisorku kalau di. Nah, sampean bisa dijadikan apa bisa jadi konstituene Yai Romli. Lek sampean satu dadi santrine, dua ikut mendukung perjuangannya. Kok mau menang ngono gitu? Jangan ngerti, bupati nggak datang di acara ini karena acaranya peletakan batu pertama. Coba acaranya peresmian, datang dulu. Soalnya acara peresmian kan nggak kalong. Nek acara peresmian ini tinggal gunting pita. Kok tinggal gunting pita? Selesai tepuk tangan kabeh. Nek peletakan batu pertama itu mesti nanti bupatinya dapat laporan dari kiainya. Bupati, ini rencana anggarannya 7 miliar. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada dana 6 juta rupiah. Gak kelenger bupatinya. Makanya diwakil no Kabak Kesra. Nah, Kabak Kesra nyumbang sidik kan pantes. Iku duduk duitnya Kabak Kesra. Kalau nggak kuat Pak Kabak Kesra silakan pulang sekarang. Halo. Iki mana kak Kiai gendeng gak kira wangi. Sopo sing ngurung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya sampaikan tujuannya agar masyarakat ikut sama-sama mendukung perjuangannya dulur Yai Romli ini, didukung. Karena di zaman seperti ini keberadaan pondok pesantren sungguh-sungguh sangat penting banget. Zaman dimana 3 pilar pendidikan sudah dinyatakan gagal, pondok pesantren adalah solusi. Coba 3 pilar pendidikan sekarang hampir bisa dinyatakan gagal. Apa 3 pilar pendidikan? Kalau memang tujuan pendidikan itu adalah mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, rasa-rasanya 3 pilar pendidikan sekarang boleh dikatakan gagal. 1. Sekolah formal. 2. Keluarga. 3. Lingkungan. Oke, saya ulang. Jadi awalnya gak apa-apa 3 pilar ini. Pertama orang tua, kedua lingkungan, ketiga sekolahan. 3-tiganya kalau memang target pendidikan itu adalah mencetak generasi yang berkarakter, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Mohon maaf, orang tua mana sekarang yang benar-benar bisa mendidik anak? Saya pengen tahu. Orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Betul? Hanya bisa menyebut contoh dan tidak bisa memberi contoh. Padahal
orang tua ke anak itu harusnya banyak memberikan tuntunan, jangan terlalu banyak tuntutan. Harus bisa memberi contoh, bukan sekedar menyebut contoh. Mungkin di sini sama kok kayak di Jawa dan di mana-mana. Saya sering banget mendengar keluhan orang tua seperti ini. Wis mbuh, arek saiki gak kenek dituturi wong tua. Anak saiki gak gelem nurut nanggone wong tua. Anak saiki gak padha karo anak biyen. Sembuh, anak sekarang itu susah dinasihati orang tua. Anak sekarang itu nggak mau nurut sama orang tua. Padahal ucapan itu salah besar. Sing bener yang ini, boh, wong tua saiki wanjane gak entos didik anak. Wong tua saiki wanjane gak kenek dicontoh anak. Jadi ojo anak saiki gak podo karo anak biyen, salah. Kata-kata yang bener itu wong tua saiki gak podo karo wong tua biyen. Kenapa anak dulu akhlaknya baik-baik? Karena orang tua zaman dulu akhlaknya baik-baik. Lapo arek biyen kok apik-apik, soalnya wong tua biyen yo apik-apik. Lapo arek saiki kok nakal-nakal, soalnya wong tua saiki yo dulu anak itu rajin banget ngaji, ke masjid, ke surau, ke musola, ke langgar-langgar, rajin banget ngaji. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu, mau ayah, mau ibu, mau bapak, mau ibu, habis maghrib itu ngaji semua, baca Quran minimal. Sekarang kenapa anak males-males ngaji? Karena habis maghrib ibu zaman sekarang tiktokan. Gini bang ge, ono sing hobine selfie tiktokan, ono sing wong teko kudu ngireng. Karep dewe. Anak zaman dulu kenapa rajin-rajin ke masjid? Ya karena orang tua zaman dulu rajin-rajin ke masjid. Nggak usah diperintah, nggak usah disuruh. Anak tuh melihat bapaknya, ibunya sholat berjamaah ke masjid, ngikut dia. Padahal dulu masjid masih jelek-jelek kecil, pakai toang, corongan, bindeng-bindeng lek adzan. Lawang Akbar. Tapi penuh jamaahnya. Sekarang sound system bagus-bagus, suaranya kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak lari selambungnya. Padahal ini masih lapar loh ini. Tapi jamaah memprihatinkan itu loh. Ya dulu kalau ada azan itu bapak udah pakaian rapi, kalungan sajadah, siap berangkat ke masjid. Ayo le, ayo nak, mangkat. Nah, sekarang bapak itu cuma marah-marah aja bisanya. Hayya 'alas shalah. Anaknya diamuk. Kupingmu kurungu tak gak. Bisa angkani gak sok bro ligis kupingmu kan. Ayo nang masjid, gak nang masjid tak jotosin. Ayo. Bapak katanya nang warung. Ya anaknya berangkat untuk takut dijotosi bapaknya. Tapi turun jalan mesti geremeng. Ini nang warung aku dipaksakan nang masjid. Bapak taek. Jadi ada bapak ditaek-taek no anak ini umur salah dewe. Dia ini gak sadar nih ternyata dia ini kok anaknya taek. Makanya dulu saya sering gambarkan anekdot ini. Dulu ada anak ya nyuri mangga punya tetangga. Terus mertingkring udah naik ke atas nih. Ketahuan sama yang punya. Ayo nggak turun kamu. Tak bilangin ke bapakmu, anjlok, lompat langsung ke bawah, nangis kosel-kosel. Jangan dibilangin bapak, takut, karena bapaknya baik. Maka begitu dia omongi tekan dana bapakmu, anjlok.
Wedi wong bapakne apik. Sekarang kata-kata tak kandakno bapakmu gak mandi blas. Ada anak nyuri mangga, terus naik udah dahan. Ketahuan nama yang punya. Ayo nggak turun, tak bilangin bapakmu. Kamu turun kandakno bapakmu. Nang kandakno kae wong nundur kae. Bapaknya malah bawa karung. Maka pilar pendidikan yang pertama orang tua bisa dikatakan gagal. Ayo sih nggak terima ngadeg. Orang tua sekarang ya itu tadi, terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Bapak, ya Allah, pengen nggak punya anak yang ahli Quran? Minimal anakmu rajin baca Quran, pengen nggak? Nah, ibu ya rajin baca Qurannya. Jangan ngarep, jangan berharap anakmu rajin baca Quran kalau dirimu males baca Qurannya. Bapak, Dalam. pengen nggak punya anak yang ahli zikir? Banget. Bapak juga ahli zikir. Insya Allah. Nah, Bapak kalau pengen anaknya ahli zikir, Pak, habis maghrib pegang tasbih, Pak. Nah, diputer. Wah, nah wiridan apa kono iso mung sulastri. Sumiati. Sunase. Sundari. Pokoknya ngapalno jenenge rondo sak senyerang. Lihat anakmu mau main-main, anakmu dolenan sungkan. Ya Allah, bapak wiridan masuk aku arep dolenan. Ngono carane. Ayo sekarang tak tanya, Ibu, jawab sayang. Tanganmu lebih banyak mana, pegang Quran sama pegang HP? Kurang kenceng. Tanganmu lebih sering mana, muter tasbih sama utek-utek HP? Ya, meneh nang akhirat njaluk syafaate Samsung. Ganti sebelah sini. Matamu juga. Iya, matamu. Lebih banyak mana? Sopo ngomong matamu dhewe. Ayo munggah. Ngajak ngaji apa ngajak teman-teman kok. Enggak ngerti, aku dilindungi pendekar-pendekar. Ada yang dari PSHT, tepuk tangan. Ada yang dari Pagar Musa, tepuk tangan. Ada yang dari Gasmi, tepuk tangan. Semuanya penting rukun, kompak, ya. Matamu, ya matamu juga. Yuk, matamu ya. Lebih banyak mana? Baca Quran sama baca HP? Matamu itu loh. Lebih banyak mana? Mentelengi Quran sama digilingi HP? Itu mata yang gak sehat. HP tulisannya kecil-kecil kok jelas terbaca, buktinya 4 jam 5 jam kuat betah bacanya. Quran yang begitu lebar, tulisannya besar-besar, gede-gede, gak cetok, gak kelihatan, buktinya gak pernah dibaca. Itu mata sakit. Penyakitnya bahasa Inggrisnya the pie. Bahasa Inggrisnya sudah tak Inggris kan, ini gak kasar. The pie. Nah, kalau mata sehat, betah baca Qurannya, betah baca kitabnya, betah baca bukunya, ngaji. Dua, faktor lingkungan. Lingkungan mana yang bisa menumbuh kembangkan anak jadi berkarakter solih dan solehah? Lingkungan sekarang udah banyak memprihatinkan, banyak memprihatinkan. Lingkungan kita itu sekarang udah nggak lagi standar untuk bisa memupuk kembangkan anak-anak agar menjadi hebat dan berkualitas. Terlalu banyak pengaruh, apalagi dampak dari era milenial zaman digital. Gara-gara setan gepeng itu yang setiap tangan sudah pegang. Halo, Kiai Biyen itu kemana-mana bawa tasbih. Kiai sekarang kemana-mana bawa HP. Ini kiaimu.
Iki HP ne Kiai mu. Tas bendi. Mboten enten. Halo, Indonesia ini negara paling gila sama HP. Berdasarkan survei, jumlah HP di Indonesia itu 3 kali lipat jumlah penduduknya. Wih, dikandani wekmu telu ngono. Lha iku DPR iku piro HP-ne? Iku sing nang kene, urung sing ning omah. Apa keserah dilebono dompet HP-ne? Halo. Nah, penduduknya kurang lebih 260 juta, HP-nya 700 juta lebih di Indonesia. Itu belum sing second kaya wekmu gak hitung iki. Ku second ping 3 itu gak hitung. Saking gilanya HP, saking demamnya HP, kabarnya di Indonesia ini demit yang bawa HP. Loh iya, kan ada cerita ini, penjaga kubur kan terkenal orang paling kendel. Tengah malam, lewat tengah malam itu, nah, dia ngeliat di kuburan itu ada perempuan pakaiannya putih-putih. Itu dia mikir, wah apa sundel bolong, itu manusia apa kuntilanak. Dideketi, ya berani penjaga kubur itu kendel-kendel. Didekati ternyata perempuan. Ditanya, Mbak, malam-malam kau ning kuburannya apa? Aku chattingan karo koncoku, Pak. Chattingan ya chattingan, tapi cuma kuburan bengi-bengi. Lah piye to, Pak? No jero ora enek sinyal mulane aku munggah. Demeti lo ngurang HP di Indonesia. Gara-gara itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, betul? Betul? Orang dulu setengah 9 malam, jam 9 malam udah tidur. Jadi orang dulu itu tidurnya jam 9, bangunnya jam setengah 3 untuk qiyamul lail. Orang sekarang tidurnya setengah 3, bangunnya jam 9. Sehingga subuhnya pada kesiangan, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Aja guyu kelakuanmu yang ngono iku. Gara-gara itu pula sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua, banyak anak yang berani sama orang tua, betul? Coba anakmu lebih merhatikan ibunya apa HP-nya? Yang kencang lebih mementingkan bapaknya apa HP-nya? Ya seperti itu. Ya kapan-kapan kalau nanti kalau ulang tahun ketiga apa peresmian yang mana lagi undang meneta, umbahe wong-wong. Kapan-kapan. Ini kan baru peletakan batu pertama. Kok ada peletakan batu kedua, batu ketiga, batu keempat ini. Karepe ngundang karepe bupati ini ben teko. Ben ngerti lek ono peletakan batu pertama. Ini rencananya bangunannya seperti ini. Lah kok diwakili Kabag Kesra. Kasihan deh lu. Guru mangsane bupati gak pinter lu. Nek peresmian yakin ra lu. Apa maneh menjelang pilkada, mesti teko. Halo. Halo. Iya, tak lanjutkan. Tapi tolong nek kami lurun aja cerewet. Tak nyumbang cerewet. Ini itu lingkungan kita udah nggak kondusif untuk bisa memupuk kembangkan anak menjadi generasi yang berkarakter. Orang tua udah bisa dikatakan gagal, lingkungan udah bisa dikatakan gagal, tinggal sekolah formal. Anak di sekolah diajar teori apik tapi prakteknya maaf diawasi sama gurunya itu selama jam pelajaran aja. Selesai jam pelajaran, selesai tugas guru, los. Betul? Betul? Anak
terutama usia SMP SMA, subhanallah, memprihatinkan akhir-akhir ini. Di Surabaya ada kelompok gangster, arek-arek SMP, arek sak percil-percil. Nah, itu termasuk ini. Halo. Maka kenapa saya katakan kalau pondok pesantren adalah solusi? Kamu sekalian tolong perhatikan. Kalau di pondok pesantren, anak bukan hanya diajar teori, tapi langsung praktek. Di sekolah manapun saya yakin ya. Saya ulang, saya yakin ya. Diajari baik, diajarkan tentang kebaikan, tapi sebatas teori, dan waktunya sangat terbatas. Yo nek pas di sekolahan, diulang guru nih, dididik guru nih, diawasi guru nih. Jam pelajaran selesai, pulang, lepas wes. Kadang enek guru nih liwat metingkring nang warung ambek rokokan kebul biasa. Tapi kalau di pondok tidak mungkin berani seperti itu. Halo. Kalau di pondok pesantren diajari kebaikan, diulangi apik, bukan hanya teori, langsung praktek. Diawasi karo pengurusnya, digembleng sama ustadz-ustadzai, didongakno bunyaine, ditirakati kiyaine. Sholat jamaah dikawal, zikir wiridan wajib ikut semua sampai selesai, baca Quran wajib tiap hari. Kalau malam dibangunkan untuk qiyamul lail, ya wes padha meneng ya. Ayo sekarang saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak juga, siapa yang punya anak usia SMP, SMA yang tidak mondok di pesantren, yang tadi pagi anakmu sholat subuh berjamaah di masjid, ngacung pakai 10 juta. Anaknya kabatas rapi, gak belas. Bapak ayo rano masjid kok. Anak DPR ya berdoa. Ayo coba, siapa yang punya anak usia SMP SMA yang anaknya tidak di pondok pesantren, yang pagi tadi subuh jamaah ke masjid, sholatnya durung ngaruan. Tapi kalau anakmu di pesantren wajib ikut sholat berjamaah, bukan hanya subuh, 5 waktu diwajibkan jamaahnya, tiap hari baca Al-Quran. Leneng omah HP-nan sepeda motor, apalagi udah salah dalam pergaulan, maaf delok macake wis gak karu-karuan. Sing wedok kadang pakaiannya kekinian, sing ditiru artis-artis sih pakaiannya transparan, tembus pandang bahannya dari plastik. Pakaian yang model kekinian, model bupati buka paha tinggi-tinggi, Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada, pakai rok mini yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, separuh tubuh munggah sidik Sidratul Muntaha. Kalau nggak gitu model full press body, melefet, ngafret, mentek, bahannya dari karet. Coba sing lanang yang ngono polahe, masya Allah, rambut disemir rabang hijau kuning, kuping ditindik dibolongi wompo diseloboki cagak listrik, sekujur tubuh penuh tato. Coba dodo gambare sapi, geger gambare kebo, weteng jaran, lengan ulo, sing tengen sing kiwa boyo, kebun binatang melaku. Ono sing tatone iki tato islami, dodo gambare masjid, menorone dukur tembus bathuk, lengan tengen mimbar khutbah, lengan kiwa tasbih, geger gambar jeding, wetenge gambar beduk, tabuhe mung ngisore iku. Lah kluyur sepeda motore kenal pote diblong. Kok kaget kenal pot blong mosok crut
itu nggak kenal potmu itu. Coba kalau di pondok pesantren nggak ada rambut di model lewat, di model neko-neko dikit aja potong, gundul, petal. Ayo coba tertib, disiplin, rapi, dan akhlakul karimah. Ada yang bilang kayak gini, alah, wong kae capondokan mulih yang nakal. Mondok nyatane yo nakal, mondok nyatane yo nakal. Mikirmu jangan gitu. Anak yang model kayak gitu, wes mondok aja nakal. Dah minyak umpama gak mondok, ngerusak bekas malah. Setidaknya terkurangi nakale, ngono lho, Bro. Mantel lho. Lo kadang ada satu dua ya gak mesti. Kan ini ki mesti nek ono sing komen, yo gak mesti nek pondok mesti apik, gak mesti. Siji loro ono sing nakal yo lumrah. Bocah 1000 nakal 5 lumrah. Ojo delok 5 delok sing 900.000 995. Gregetno. Jangan lihat yang 5. Maaf ya, yang 1000 anak nakal 5 lumrah, yang 995 kan api. Ya sing didelok sing nakal. Terus pikirane, anak pondokan yo nakal kok wis dipondokno lho jen nakal, dan yo gak dipondokno. Paham? Ini usun tukang nilai-nilai gregetno. Ojo dipondokno gak iso kerja, gak duwe penggawean, gak duwe penghasilan. Kate dipakani apa anakmu nek dirabiku? Dipakani kitab kuning ta? Yo pikir nek bocah pondok cekelane kitab kuning, panganane kitab kuning. Delok polisi cekelane pistol yo gak tau ngeletaki pistol. Bojomu bendino nyekel dodos yo gak tau ngemplok dodos. Aku bendino nyekel ini gak tau ngerokok ini. Panas sih, soalnya wetenge lesu. Arek pondok gak iso kerja, gak duwe penghasilan. Saya ngomong kaya ngono, sakmene akeh sing teko nang kene sapa sing penghasilane paling gede bandingno karo arek pondok iki. Ayo. Iki arek pondok iki loro atiku aku. DPR lo gajine piro? Apa maneh kebatasrah? Anak pondok dipikir nggak punya penghasilan, ini yang berdiri di hadapan jenengan di arek pondok. Sekarang anak pondok jadi bupati banyak, anak pondok jadi DPR banyak, jadi polisi, tentara, jenderal banyak, jadi menteri banyak, jadi presiden, wakil presiden aja bisa kok. Bahkan kalau anak pondok itu makhluk yang serba bisa. Ayo bantan, serba bisa juga serba siap. Anakmu sing sekolah nih gone akademi kepolisian apa nduk gone fakultas kedokteran ya lulus ya mulai kon dodos nek wani padahal ora dadi dokter gagal. Ayo kon dodos nek wani, woi kon brondol nek wani ora ngarah wani, kon betul sego goreng lu gak gelem jual mie ayam ndak berani dia. Tapi kalau anak pondok siapa takut. Dodos oke, brondol oke, bangkel oke. Apa jenenge meneh iki? Ayo adol pentol bakso, jual mie ayam, jual nasi goreng. Oke. Iso kabeh wong ngentekno dunyane maratuwa iso. Arek pondok dilawan. Gak izin kan anak pondok kan gak patek duwe izin. Sing penting halal. Walaupun pekerjaan dianggap rendahan, anak pondok nggak akan malu. Yang penting halal. Daripada pekerjaan orang atasan tapi haram, ngemplok jatahnya duit rakyat ayo. Awalnya resik bersih. Dia melinti, mulus-mulus, ambune wangi, kemana-mana dipanggil yang terhormat padahal bajingan tenan. Nenek arek pondok, ayo pulang dari pesantren jadi pengusaha, pantas banyak pengusaha lulusan pesantren. Jadi TNI Polri banyak TNI Polri lulusan pesantren, sekarang malah dibuka. Apalagi yang punya skill
yang punya keahlian di bidang tahfidzul Quran, masuk Polri tanpa tes, masuk TNI tanpa tes, meneng gak? Jadi opo iso anak pondok, oke, pulang suruh khutbah siap, suruh ngimami siap, suruh mimpin istighosah tahlil siap, ada acara walimah, ada acara apa suruh sambutan siap, anak pondok. Ini anak sing sarjana lengkap, biayanya ratusan juta le. Ono apa itu? Kamu sakit aja nggak bisa ngaji. Apalagi nanti kalau dirimu udah megap menjelang nazar. Anakmu baca Fatihah aja nggak teteh, nggak bener. Kalau anak pondok kan, ya Allah ngajekno, didoakan, ditalkin sampai mengantar kematiannya. La ilaha illallah. Allah indah banget. Ketika yang mengantarkan kita menghadap Allah, kalimat terakhir yang terucap oleh lisan kita keluar dari hati nurani yang paling dalam itu adalah talqin dan bimbingan yang keluar dari lisan anak kita sendiri. Allah dibimbing anaknya, Allah sampai roh dicabut, Allah terus yang larangi anaknya yang membimbing. Setelah meninggal, yang memandikan jenazahnya anak-anaknya, yang mengkafani anak-anaknya, tangan anak-anaknya yang terampil, yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri, yang memanggul jenazahnya menuju makbarah adalah pundak-pundak anaknya sendiri, yang memasukkan ke liang lahat adalah lantunan-lantunan doa dan kesolihan dari anak-anaknya. Itu hanya bisa kalau anakmu yang pesantren. Ayo, kok menang? Nah anakmu yang modal buat biayain ratusan juta ini turun karuan iso mulyakno sampean. Lah terus maka saya katakan ini sebuah solusi. Nah sama nek pengen ceritane pondok pesantren awalnya itu dulu mulai dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam. Diberi kaum disebut kaum Ad, nakal-nakal, akhirnya dihancurkan sama Allah, gagal di Arab Selatan. Allah mengutus lagi nabi dari bangsa Arab Utara namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud, sama nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah, gagal di Arab Utara. Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Kemudian Allah mengutus nabi lagi, la min lor wala min kidul. Bisa sakarepku sementing zaman paham. Ceramai wong lesu yang ini. Tidak ngombe pelempokan nganggur. Tidak menengok. Apa DPR gak terima? Tidak. Pengen terkenal sampean. Kemudian Allah mengutus nabi tidak dari utara dan tidak dari selatan, diutus dari bangsa Arab Tengah. Arab Tengah dipilihkan dari suku yang terkenal paling gagah tubuhnya, paling fasih lisannya, paling tampan wajahnya, Ibrahim alaihi salam. Sehingga semua nabi setelah Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi mulai Nabi Ibrahim adalah zuriyah atau keturunan dari Nabi Ibrahim. Sehingga dikatakan ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang pun rasul nabi kecuali ganteng-ganteng wajahnya. Nggak ada nabi yang nggak ganteng, itu nggak ada. Nah sekarang kalau al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya nabi, kiai pewarisnya nabi, titeneno kiai-kiai ulah ganteng-ganteng. Maksudnya gini, ya karena mewarisi nabi walaupun aslinya gak ganteng,
lek wis dadi kiai metu sedep. Beda lah sawangan wajah iki. Ambek DPR ya kuning DPR. Tapi lebih bercahaya ini. Lebih berwibawa beliau. Kurang cetok, ayo sawangan, raiku sawangan. Walaupun nggak syarat, yo pantese kiai ku ganteng. Pewaris Nabi yo. Loh, ya tapi nggak harus, nggak wajib, enggak. Wong inna wabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang, tidak menilai kalian dari wajah, dari nasab. Enggak, tapi dari hati dan niat. Iki dalile kiai sing gak patek ganteng iki. Udah, Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra dari jalur istri Siti Hajar. Nama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh Allah, Nabi Ismail diberi pusaka berupa Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Kemudian punya putra lagi dari jalur istri Siti Sarah, namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini oleh Allah dikasih pusaka berupa Masjidil Aqsa di Palestina. Sehingga Isra Mi'rajnya Rasulullah, perjalanan itu dimulai minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Loh, iki ana urutane. Angel lho golek kiai nerangno model ini. Makane yo larang. Pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Nah, iya. Larang murah itu tergantung kualitas. Semangat senajan lesu. Seru. Ya, maaf Pak DPR, saya mohon maaf Ibu ya, saya siang-siang pakai jaket soalnya gantine kelambiku ndongone mobil sing kepetrolan, mobil yang nggak bisa lewat. Jadi saya bawa ganti mobil di mobil sana. Nah ini tadi saya diangkut pakai ya mobil sih biasa bikin ngangkut sawit tuh. Aku ditumpak noyu. Ujian tenan wong kene. Salah dalane wis ya Allah, kocek kabeh rasane. Wis tak tinggal turu ae. Kayak kelas sudah tutup kene. Kok salah kaya ngono. Udah nyampe situ. Ganti bajuku ini di situ semua. Bisa koper aku. Bukan artis. Jadi dari sini nanti ke sana pakaiannya harus ganti, pindah lagi pakaiannya harus ganti. Nanti syutingannya lo dibilang kok kelambine kuwi ya salin-salin. Apalagi di sini Anza sahabat Anza kan akeh dari channel YouTube Anza channel Gahaan Warjahit itu. Ya kan nanti kalau pas lihat nunggu ganti nih kelambine kok ora ganti-ganti. Nek krungu bojoku diseneni ngono. Klambi ra ganti-ganti kaya ra salin ae. Ganti kono-kono. Mobile ra iso liwat. Perkara dalanmu RBR. Aku tepuk tangannya biyen milih wong iki kok ora. Menang apa kalah no kene? Menang kok dalannya ra dibangun. Yo gantian kan anggaran itu berapa, yang sekian diarahkan ke sini, yang sekian untuk infrastruktur sini. Anggitmu dari DPR itu enak, dituntut wilayah sana
kita menang kok nggak dibantu. Kok sing kono yo, kita menang kok dibantu. Mana janji kampanye dulu? Mana janji kampanye dulu? Nyori. Modalnya lo gurung balik sampai kayak gitu. Malah nih pengen nyalon meneh. Modalnya gurung balik sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan tinggi mau. Nah terus, wes menang dari jalur Nabi Ismail itu melahirkan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah itu warganya rata-rata jalur keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ishak punya anak namanya Is dari jalur yang Nabi Ishak sendiri. Halo. Nabi Ishak sendiri melahirkan keturunan Bani Israel. Rungokno. Ya, titik-titik cek paham sejarah ya. Nabi Ishak melahirkan keturunan Bani Israel. Nah, Bani Israel itu bangsa pinter, bangsa penguasa, bangsa orang-orang pinter, tapi serakah. Bahkan Israel itu gudangnya para nabi. Semua nabi ya, zaman itu harus dari Israel. Memang Israel itu gudangnya nabi. Saking serakahnya orang Israel, dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel, itu gimana caranya supaya bisa jadi Israel? Diambil menantu biar jadi Israel. Itu serakai orang Israel. Sampai nabi pun ingin mereka kuasai. Mereka nggak mau menerima nabi yang bukan dari Israel. Sehingga sampai sekarang Israel nggak pernah mau mengakui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bukan dari keturunan Bani Israel. Paham? Paham? Gak paham ya, wis ngomong paham nih lah, bukan seneng. Gak kira nerimo. Saking serakai, semua mau dikuasai, sampai nabi pun pengen dikuasai. Kalau ada nabi yang bukan dari Israel, itu diambil menantu biar jadi Israel. Contoh, Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa. Akhirnya diambil menantu cucu sama Nabi Yusuf alaihi salam, dinikahkan dengan cucunya Nabi Yusuf yang bernama Siti Rohmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel, bangsa Eropa, kelangan nabi. Tapi lumayan, udah pernah punya nabi, meskipun akhirnya kehilangan. Tapi kan udah pernah punya nabi Eropa. Daripada Indonesia, setiap ada nabi pasti palsu. Sekarang aku jadi nabi, 2 hari lagi tangkap polisi. Indonesia kan, musuh Nabi Ahmad Musaddiq, guru olahraga ngaku jadi nabi. Aneh-aneh, mau malah ono nabi wedok Lia Eden. Suwe-suwe ngaku malaikat Jibril yo. Nabi Yakub, rungokno to sayang, punya anak namanya Is. Nah, dari Is ini yang melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, semifinalis Piala Dunia wingi kalah karo Argentina. Wong Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, itu nasabnya jelas. Dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabnya. Sing gak patek jelas nasabnya wong sing nyerang. Ini kan gak jelas nasabnya. Iso-iso diurut munggah tekan Raja Fir'aun. Nah ini maksud saya kenapa cerita masjid, runutan dari masjid-masjid sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Begitu sampai perbatasan Madinah, langsung bangun masjid disebut Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Dan Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah bermalam minggu. Jadi malmingan ini ono dalile. Rasulullah ini rutin malam mingguan no masjid. Dari Madinah menuju ke Quba, setiap
Sabtu sore Rasulullah berangkat, imma masyian wa imma raqiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara. Kenapa? Rasulullah tabarukan nalab barokah turunnya ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Sholat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan umroh 2 kali. Nah itu Masjid Quba di perbatasan Madinah, udah masuk wilayah Madinah. Dengakno sampean kabeh muga-muga iso mrono. Kok mbok amini tanganku mrono iki ndi? Hah? Lah iya mrono kok mbok amini. Saya nggak berani mendoakan sampean haji, Kak Wani. Soalnya haji itu sekarang ada syarat paling berat, bukan duit. Syaratnya yang paling berat itu as-sabru bil antrian. Antriannya yang Masya Allah 30 tahun lebih, 40 tahun lebih. Jawa Timur udah 50 tahun lebih. Daftar saiki berangkatnya 50 tahun lagi. Lah kalau sekarang umurnya udah 60 tahun, kematian udah. Ada yang plus itu antriannya 7 tahun, porsinya 80 juta. Eman nek potongan. Antrinya masih 8 tahun, itu dapat porsi 70 juta. Ada yang langsung berangkat plus 500 sampai 700 juta. Nek potonganmu gak ngiro. Coba Bapak zaman misalnya punya duit 700 juta, ditawari kayak berangkat haji sama ditawari ladang sawit, milih haji tak milih sawit? Mulane rupamu kayak grogalan nih. Halo, dilanjut. Berikutnya masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Jemaah sekalian, orang kalau masuk Masjid Nabawi yang paling dicari adalah Raudhah. Mana Raudhahnya? Semua rebutan pengen ke Raudhah. Kenapa? Gini, ketika selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah nggak keluar doa spesial. Biasa doanya linier. Tapi begitu menentukan Raudhah, Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat yang luasnya kurang lebih 12 kali 16 meter. Itu disebut raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Kenapa? Karena di tempat itu Rasulullah mengajar para sahabat-sahabatnya, di tempat itu Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya, di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Maka di mana tempat yang di situ dipakai untuk membangun pondok pesantren, pasti tempat itu akan diangkat ke surga oleh Allah. Termasuk Mambaul Ilmi. Ini akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, akan menjadi taman surga. Dan semua orang yang pernah ngaji, belajar, mondok di pesantren, insya Allah masuk surga semua. Sak wali santri ini mlebu swarga kabeh. Nek nyumbang. Sak DPR mlebu swarga nek nyumbang. Sak kabak kesrae mlebu swarga nek sak camate mlebu swarga nek. Termasuk seluruh orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren itu menjadi bagian dari penghuni taman-taman surga. Oleh karena itu mohon keikhlasan panjenengan semua untuk menyisihkan rezeki amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pondok pesantren Mambaul Ilmi ini. Ayo, sing medit mulai. Yang nggak mau nyumbang silahkan pulang. Yo, mulai kok. Wis titenono tekan omah ilang duwekmu. Wayahe infak kok malah mulai. Balik pokoknya yang mulai durung donga mulai anyang-anyangan gak iso aras. Wayahe dijak infak kanggo pesantren kok. Ayo panitia, mohon bantuannya karena memang ini waktu kita udah hampir jam 5.
mohon panitia bantuannya untuk mengedarkan apapun, yang penting kena gak ada duit. Tapi sebelumnya panitia naik dulu ke panggung. Ini sing nang dhuwur panggung ditarik sik. Kayak contoh, pokoknya yang di atas panggung ditarik dulu, infak dulu, kayak contoh. Salahnya wani munggah kok. Nah, ini gak munggah, mebuno, gak apa-apa. Ayo yang di atas panggung dulu. Sebelum panitia jalan, tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaik untuk pembangunan pesantren ini. Monggo sing nang dhuwur panggung dhisik. Ayo DPR barang niku. Ya ganggo duit transfer. Monggo. Bentar, panitia jangan jalan dulu. Bentar, nanti dikomando bareng-bareng sholawatan. Monggo yang di atas panggung dulu ditarik. Ayo. Ndi sing narik nang dhuwur panggung. Ayo urut kabeh. Kabeh terserah bareng iki tarik. Iya ini barang iya. 500. Tak delok sik ngomong piro. Sampean enggak usah ngadeg. Sampean nyiapno 5.000 ayo. Nah, belum kumpulnya kabeh. Terus ini yang buri mas mau turun. Itu apa belum? Ini juga, ini sebelah sini. Kiai ini gak usah, kiai ini sing duwe kok. Iya sing ceramah ya. Tak delok esek. Ayo kene. Ya semua sini. Sini. Hitung esek. Ini. Tak donganane bismillah. Buka. Ya, ana sing 5.000 berene. 5.000 duit diuntel-untel ngene munggah panggung isin-isine. Sing penting ikhlas apa ya temen-temen. 5.000. Wis emang iso aja 5.000. 2.000. 2.000. Wis mbok. Kelas ekonomi. Ini piro? Ini satu. Kurang. 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 Ini melaku. Nah Bapak Bu, kami alhamdulillah di pesantren kami 1.500 kurang lebih santrinya dan semuanya free bebas biaya. Bahkan yang 400 sekiannya anak-anak yatim. Makanya tak ewangi keluyuran dengan Sumatera yang ambilmu demi apa nggak demi mereka. Saya monggo bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kanca-kanca selawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo, mari sama bahagia untuk membaru ini sambutlah sukacita. Kecamatan semua di sini dekat bahagia. Umat yang maafkan membantu kita yang takwa. Jangan malu-malu, jadilah akal sepi. Untuk membaru ini mencetak generasi. Jadi insan takwa, kita pada senadi. Tajuk pada kiai dan cinta NKRI. Mari semua bahagia untuk tahun ini sambutlah sukacita. Sematan senyum isilah tempatnya. Tempat yang barokah membuktikan yang takwa. Jangan malu-malu, jadilah engkau santri. Untuk membangun ilmu mencetak generasi. Jadi insan takwa tetap pada Nabi. Tajuk pada kiai dan kita NKRI. Mari gapai impian generasi tauladan. Tinggalkan kenyamanan, lupakan yang tersayang. Terajut mimpi, jadilah engkau santri terpuji. Wahai engkau perahmat, amat penyajian santri ku jalan. Pada diri dan kita santri tidak diragukan bisa masak. Walau istri berbahagia, ayo, mari
sukacita. Kecamatan Senyerang di sinilah tempatnya, tempat yang barokah membentuk kisah yang tabah. Jangan malu-malu, jadilah engkau santri. Pondok Manbaul Ilmi mencetak generasi. Kasih pada kiai dan dekat amin, kasih pada kiai kita NKRI. Ayo sebagai santri, mari kita mengaji supaya bila jadi kita bisa mengerti bersama NKRI dan juga Pondok Manbaul Ilmi. Wahai engkau para ukti yang taat, jaga kesabaran, mengaji harus ditingkatkan walau kita bisa semua ditegakkan. Ayo mari semua bahagia untuk Manbaul Ilmi sambutlah sukacita. Kecamatan Senyerang di sinilah tempatnya, tempat yang barokah membentuk insan yang takwa. Jangan malu-malu, jadilah engkau santri. Pondok Manbaul Ilmi mencetak generasi. Ini telah alami, kasih pada kiai dan cinta NKRI. Mari gapai impian, generasi teladan, tinggalkan kenyamanan, lupakan yang tersayang. Para terajut mimpi, jadilah engkau santri terpuji. Wahai engkau para amat pengajian dan itu jalan menentu hidup kita tidak diragukan bisa masak. Wow, isi bekerja. Ayo, mari semua Nabi Muhammad. Manbaul Ilmi sambutlah sukacita. Kecamatan Senyerang di sinilah tempatnya, tempat yang barokah membentuk insan yang takwa. Jangan malu-malu, jadilah engkau santri. Pondok Manbaul Ilmi mencetak generasi. Jadi insan takwa, cinta pada sang Nabi, lazim pada kiai dan cinta NKRI. Allahumma sholli ala Muhammad. Wakili Yai Romli, juga keluarga besar pesantren Manbaul Ilmi, saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak, jazakumullah khairan katsira. Ibu bapak jangan pulang dulu, kita doa sambil ini ada air penerang. Insyaallah nanti sama-sama kita doakan. Setelah tadi juga sudah didoakan, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Mohon doanya juga. Pesantren Manbaul Ilmi ini sebagai estafet penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam melestarikan Al-Quran, dalam melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa ke Indonesia oleh para aulia, dikembangkan terus oleh para kiai sampai hari ini. Insya Allah salah satunya adalah Kiai Muhammad Romli yang bismillah niat berjuang di wilayah Senyerang ini. Mohon dukungan dari masyarakat, karena sehebat-hebatnya Kiai Romli, kalau nggak ada dukungan dari semua pihak, beliau juga akan kewalahan. Mudah-mudahan ikhtiar perjuangan dari Kiai Romli ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sik tobu rumakno sampean kelangan 10.000 leh lenger-lenger kok ra wis-wis. Udah dimasukin ya udah, diikhlasin, kok diganti sing akeh ambek Gusti Allah. Nyeplungi 10.000 kok. Jaluk meneh wong yang tak ijoli. Daerah itu kalau banyak pondok pesantrennya mesti barokah. Mesti barokah. Karena di tempat ini akan memancar cahaya Allah, akan memancar cahaya Rasulullah, sehingga memberkahi untuk lingkungan sekelilingnya. Mesti barokah. Makanya kalau pondok pesantren kok gak didukung, wong keplek, plek.
Sampeyan dari tonggone pesantren ini, sampean menang ya neng pondok ana khataman Quran, sampean oleh ganjarane kok. Tapi iki gak tak sundono, gak ada sampean males. Pokoknya dukungan ngono ae lho, nggih. Nggih. Ya udah. Jadi zaman Nabi itu sudah ada pondok pesantren. Sahabat-sahabat yang nyantri kepada Rasulullah itu tinggalnya di emperan masjid, maka mereka biasa disebut ashabus suffah, para penghuni teras masjid, para penghuni emperan masjid. Itu santri-santri awal Rasulullah SAW bangun pesantren. Kepala pondoknya namanya Abdurrahman ibn Sakhr, yang kita kenal dengan nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kepala pondok pesantrennya Rasulullah SAW. Di zaman Kanjeng Nabi wis ana pondok pesantren. Halo. Nah, ke Indonesia para wali, para ulama mengembangkan Islam juga melalui pondok-pondok pesantren. Mbah Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta Surabaya, terus berkembang sampai hari ini. Dah ini dulu, insya Allah nanti di kesempatan lain akan kita uraikan lebih detail, lebih jelas manfaat dan keberkahannya pondok pesantren. Sekali lagi, mudah-mudahan infak panjenengan semua benar-benar menjadi jariah yang takkan terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan pesantren Mambaul Ilmi ini maslahah, manfaah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal. Ridallah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karamati auliyaillah wa barakati ulamaillah wa bi barakati karamatil Qur'an hifdzil Qur'an ala man nawaina wa ala man nawu bi salafina salih majrukumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qadai hajatina wa hajatikum wa antu yassiru lana jami'a umurina min umuri dini wa dunya wal akhirah wa min hawaiji dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة وسيئة يوم القيامة. اللهم اجعل هذا المعهد منبع العلم معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المسلمين معمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المخلصين ومعمورا بعبادك المتقين. ربي أنزل منزل مبارك وأدخل منزل ربي أدخل مدخل الصدق واخرج المخرج الصدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم إندونيسيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, segala salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.